Selamat siang Om Andi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hana Novika Anjuliaram dengan NIM 2121041 dengan prodi DKV. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan UAS metode penelitian rupa yang telah saya buat bersama teman saya. Untuk yang pertama, latar belakang. Setiap perusahaan bisnis pasti punya cara untuk melakukan promosi terhadap produk yang mereka jual. Salah satu cara pengiklanan yang efektif yaitu melalui media sosial. Hal ini dikarenakan banyak orang yang dapat mengaksesnya dari berbagai belahan dunia. Hal ini juga dilakukan oleh sebuah restoran cepat saji di Netherlands yang bernama McDonald's. Mereka mengunggah sebuah iklan video dari produknya yaitu Maestro Burger, produk spesial mereka melalui platform YouTube. Namun, masalah yang muncul di sini adalah identitas khas dari McDonald's yang kita ketahui berupa visual yang ceria, cheerful, dan menarik kurang ditonjolkan, kurang terlihat sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran merek masyarakat terhadap McDonald itu juga sendiri. Topik penelitian kami adalah brand awareness untuk objeknya dan topiknya adalah kurangnya kesadaran merek McDonald's dalam iklan Maestro Burger. Untuk pernyataan masalahnya, iklan Maestro Burger kurang menampilkan ciri khas McDonald sehingga mengurangi tingkat kesadaran orang-orang terhadap McDonald itu sendiri. Mereka hanya terfokus pada tema operanya saja. Selanjutnya sampling atau responden. Sampling yang kami pilih adalah sampling sistematis. Hal ini karena responden yang diperlukan oleh kami, yaitu peneliti, itu sangat banyak, puluhan hingga ratusan bahkan jutaan, sehingga pastinya beragam dan heterogen begitu. Jadi siapapun bisa mengisi gitu, masyarakat luas. Dan hal utama yang menjadi pertimbangan kami adalah McDonald's adalah sebuah restoran yang memiliki cabang di seluruh belahan dunia yang sangat banyak pastinya, sehingga pastinya orang-orang telah mengetahui atau pernah mengonsumsi produk McDonald's dan tidak asing akan hal itu begitu. Untuk yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode penelitian yang kami pilih yaitu kuantitatif. Karena kami perlu jumlah, yakni berupa angka, dari responden yang menyadari kesadaran merek pada iklan McD atau tidak begitu. Karena objek yang kami teliti juga adalah sebuah iklan yang ditempatkan di platform yang bisa diakses oleh banyak orang gitu begitu. Di sini, karena kami menyatakan jumlah, kami ingin tahu berapa persen sih, kesadaran, eee, orang-orang akan, iklan tersebut, bahwa itu adalah iklan produk makanan, iklan dari McDonald's, dan berapa orang yang tidak menyadari, begitu. Untuk, hal itu kami menggunakan, angket atau kuesioner. Alasan kami menggunakan angket karena peneliti, saya dan teman saya memerlukan responden dengan jumlah yang sangat banyak, dan tidak mungkin saya dan teman saya harus mewawancarai satu persatu individu dengan jumlah yang sangat banyak gitu, yang saya tadi bilang ratusan hingga jutaan begitu. Sehingga kami butuh kuesioner untuk mempersingkat waktu dan juga menemukan, menghasilkan angka yang banyak gitu dari jawaban mereka, dan jawaban mereka juga tidak perlu mendalam atau terlalu berat begitu pertanyaannya. Sehingga responden hanya perlu menjawab ya atau tidak gitu. Untuk angketnya ada 2 jenis, tapi kami pilih yang angka tertutup. Supaya responden memberikan jawaban jelas dan kami juga sebagai peneliti mendapatkan jawaban yang tepat yang kami inginkan begitu. Apakah mereka sadar atau tidak, hanya itu. Dan responden tidak memerlukan waktu yang banyak seperti yang saya tadi bilang di awal. Dan sehingga nggak perlu memiliki pengetahuan atau teori tentang kesadaran merek, begitu. Untuk instrumen penelitiannya. Skala pengukuran yang dipilih oleh kami, saya dan teman saya adalah skala Goodman. Alasannya karena Goodman menunjukkan pertanyaan yang jelas, yaitu jawaban ya dan tidak. Maka dari itu kami memilih
hal itu, begitu. Dan untuk mempermudah responden juga, begitu. Hanya berdasarkan, realita atau pengalaman mereka saja, itu sudah cukup bagi kami. Oke, baik. Selanjutnya adalah bukti analisis data. Ini adalah hasil carpay dari pertanyaan yang telah kami buat. Ada total 27 jawaban atau responden untuk semua hasil ini. Saya akan jelaskan di akhir, ini hanya untuk ditunjukkan saja penjabarannya dari hasil data berdasarkan eee, variabel yang telah kami buat adalah dari variabel mengingat terjadi karena indikator warna dan produk. Yang tadi saya tunjukkan berdasarkan yang data didapatkan, dominan dari responden tidak teringat pada suasana atau warna dari yang tertampil dalam cuplikan foto iklan McDonald tersebut. Mereka juga tidak teringat atau tersadarkan pada produk atau ciri khas makanan McDonald. Dan yang kedua, variabel mengenali, terjadi karena indikator merek dan visual. Berdasarkan data yang didapatkan, lebih banyak responden yang tidak mengenali iklan Maestro Burger dari visual yang diberikan. Mereka tidak mengenali bahwa ini adalah merek dari McDonald begitu. Dan juga untuk visualnya itu kurang menampilkan hal tersebut. Untuk yang terakhir adalah variabel muncul, terjadi karena indikator ekuitas atau kekuatan merek. Berdasarkan data yang di atas, yang berdasarkan data yang didapatkan, kekuatan merek McDonald's saja tidak cukup begitu untuk memunculkan eee, merek tersebut di dalam benak konsumen yang telah kami dapatkan begitu. Karena buktinya sedikit persentase dari responden yang sadar bahwa itu adalah iklan dari McDonald's begitu. Tabel hasil penilaian kami berdasarkan indikator dan deskriptor. Untuk indikatornya yang pertama adalah warna. Warna itu adalah yang identik atau identitas dari suatu logo atau brand. Nah, dari hasil penelitian kami tidak terbukti karena warna pada iklan tidak mencerminkan identitas asli pada McDonald. Dari indikator produk utama atau khas dari sebuah brand. Meskipun burger, namun tidak mengingatkan responden pada hal tersebut, pada produk burger itu sendiri, hanya terfokus pada tema operanya saja. Selanjutnya adalah indikator merek. Untuk deskriptornya, nama merek yang dikenal banyak orang. Hasil penelitian tidak terbukti karena dalam hasil tersebut lebih banyak responden yang tidak menyadari atau tidak sadar dengan iklan McDonald's tersebut, bahwa itu adalah iklan dari merek dagang, merek produk makanan begitu. Untuk visual dari sebuah brand tidak terbukti karena responden tidak mengenali visual yang tertampil. Ekuitas kekuatan merek, seberapa besar kekuatan dari merek tersebut sehingga selalu muncul di benak masyarakat, dan hasilnya adalah tidak terbukti karena McDonald tidak muncul di benak responden ketika mereka ditanya apakah mereka tahu dan sadar bahwa ini adalah McDonald. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah pernyataan hubungan, rumusan masalahnya kami akan ulas kembali. Saya akan ulas, yaitu iklan Maestro Burger, McDonald kurang menampilkan ciri khas McDonald sehingga mengurangi tingkat kesadaran orang-orang terhadap McDonald's, dan rumusan masalah atau pernyataan masalah benar terbukti karena dari hasil analisis data
responden tidak dapat mengingat, mengenali, dan termunculkan begitu dalam benak mereka ketika melihat cuplikan, sehingga merek, visual, warna, dan produk, bahkan ekuitas McDonald's terasa asing bagi mereka. Maka dari itu, McDonald's dapat dinyatakan oleh peneliti, itu kami, saya dan emak saya, gagal untuk menampilkan ciri khas visual yang dipunya oleh McDonald's, merek dagang McDonald's, pada iklan Maestro Burger, untuk meningkatkan tingkat kesadaran konsumen untuk membeli edisi spesial yang mereka punya, begitu. Namun malah sebaliknya, malah iklan ini mengurangi tingkat kesadaran orang-orang, masyarakat terhadap McDonald's. Sekian presentasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih.